Assalamualaikum. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sang juara. Oke, silahkan untuk ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Ibu. Hari ini ada yang tidak hadir? Oke, coba biar lebih jelas, Ibu absen saja ya. Abiyu Nur Mansyah, Ahmad Radit, Afifah, Nabila Istiqomah, Nadia Naulanisa. Ada ya Nadia ya? Oke, ada. Naila Mutia. Hadir Bu sakit. Oh, sakit juga. Wediana Apriliani, Hadir Bu. Winmi Warsia ada? Ya. Wulan Nur Cahya. Oke, baik, berarti ada dua teman kalian yang berhalangan hadir karena sakit ya. Kita doakan semoga untuk teman kalian yang sakit agar lekas sembuh dan juga bisa masuk kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Amin. Oke, baik. Untuk pembiasaan kita sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Disilakan untuk kalian berdiri terlebih dahulu. Hari ini jadwal memimpin April ya, silahkan mulai. Silahkan dilihat terlebih dahulu di slide yang sudah Ibu tampilkan terkait dengan elemen yang akan Ibu sampaikan. Tadi Ibu mau menyampaikan elemen apa? Ya, betul. Nah, sebelum nanti akan Ibu sampaikan materi lebih lanjut lagi, coba kalian perhatikan bersama di layar. Menurut kalian, apa yang ada di gambar ini? Apa yang muncul di pikiran kalian pertama kali dengan melihat gambar ini? Ada yang mau berpendapat terkait dengan elemen tadi tentunya ya? Kira-kira apa? Boleh, April. Menurut kamu apa ini? Sedang menelpon. Sedang menelpon. Oke. Ada yang berpendapat lain? Mungkin ini sedang kegiatan apa si perempuan dalam gambar ini? Saya Bu. Boleh, Wedi. Itu kayak lagi rapat gitu tapi secara online nggak sih Bu? Ini kayak nge-zoom gitu loh. Oke. Terima kasih untuk pendapat April dan juga Wedi atas pendapatnya. Tadi kalau April menyampaikan bahwa dia sedang melakukan komunikasi. Nah, kalau dari video yang atau gambar tadi itu hanya terlihat menggunakan semacam alat media pembantu seperti apa itu namanya? Mikrofon ya, mikrofon wireless mungkin ya.
Tetapi untuk nanti di tujuan pembelajaran kali ini kita akan menggunakan media komunikasi berupa yang ada di lab perkantoran ini, yaitu adalah telepon. Betul, nanti kita akan belajar bagaimana mengoperasikan telepon, bagaimana kita berkomunikasi menggunakan media telepon ya. Baik nanti kalian menjadi seorang penerima maupun menjadi seorang penelpon. Sudah siap belum untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Oke, biar lebih siap kita coba bersama-sama, kita simak, kita dengarkan video motivasi pembelajaran yang sudah ditayangkan. Silakan didengarkan dan diperhatikan. Dahulu, isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktunya sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekadar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Dia berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku, datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah digapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu, dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah. Oke, sudah didengarkan Sudah, Ibu. video motivasi pembelajaran yang sudah Ibu play tadi. Dari melihat video motivasi pembelajaran tadi, hal apa yang mungkin kalian harus ambil poin positifnya? Mungkin boleh berpendapat? Jadi, Bu, Boleh. Apa pendapat John? pendapat saya mengenai video tersebut, gunakan waktu sebaik mungkin dan buang rasa malas karena kita akan kayak hancur di masa depan ketika kita malas di saat ini. Ya, betul sekali. Terima kasih John. Boleh tepuk tangan buat John. Ya, oke. Tadi intinya adalah gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan menunda-nunda pekerjaan, tugas. Karena di setiap waktu itu kita bisa melakukan hal yang
paling terbaik untuk diri kita, sehingga nanti efeknya pun akan kita nikmati di masa yang akan datang. Oke, baik. Saya dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan melakukan praktik mengenai tata cara bertelepon dengan baik sebagai seorang sekretaris pada suatu perusahaan. Selamat menyiapkan teleponnya. Ya Bu, sudah betul. Baik Ibu, apakah ada pesan yang Ibu sampaikan kembali? Sudah cukup Bu, itu saja. Baik Ibu, kalau sudah cukup, terima kasih. Pesan yang akan kami sampaikan kembali kepada Bapak Heru. Terima kasih telah menghubungi kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dari video pembelajaran praktek telepon yang sudah sama-sama kita saksikan tadi, sudah paham belum tentang etika untuk berkomunikasi? Sudah ada gambaran ya? Baik, sudah ada gambaran. Nanti kita akan setting kelas ini dengan berpraktek seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Berarti sekarang nanti kalian silahkan menentukan kelompok secara berpasangan, dua anak ya, menjadi satu teman untuk berpraktek. Nanti kalian bikin percakapan karena kompetensi yang diharuskan bukan hanya dalam bahasa Indonesia, makanya nanti percakapan teleponnya kalian buat juga dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Asia yang kita pakai adalah bahasa Inggris. Nah, nanti silakan kalian tentukan sendiri bebas, apakah temannya di depan belakang atau samping kanan kiri, bebas untuk memudahkan kalian berdiskusi nanti ya. Silakan bebas ditentukan dua orang ya. Kemudian nanti Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya, yang harus kalian gunakan ketika nanti praktek ya, yaitu ada dua LKPD atau dua form yang akan Ibu serahkan, yaitu pertama form block note ya. Form block note itu digunakan ketika kalian akan menelpon ya. Hal-hal penting apa yang akan kalian sampaikan biar tidak lupa, kalian catat ke dalam block note ya. Kemudian ketika kalian nanti sebagai penerima telepon, hal-hal penting yang akan kalian sampaikan ke orang yang dituju dari penelpon itu, kalian tulis, kalian catat ke dalam lembar pesan telepon atau kita sebut biasanya dengan LPT gitu ya. Oke. Yang pertama adalah materi tentang komponen-komponen komunikasi atau unsur-unsur. Jadi dalam berkomunikasi itu harus melibatkan apa saja, unsur di dalamnya apa saja biar komunikasi itu bisa berjalan. Boleh tolong dibantu membaca, ada yang bersedia? Boleh, coba di Bapak komponen yang harus ada di dalam komunikasi. Komponen-komponen komunikasi, yang pertama itu ada pengiriman, memulai komunikasi. Lalu yang kedua itu ada pesan, ini yaitu informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada penerima, menerima dan memahami. Dan yang terakhir ada umpan balik, yaitu respon dari penerima. Oke, baik ya. Jadi komponen atau unsur elemen yang harus ada yaitu pengirim atau orang yang memberikan informasi ya. Kemudian ada pesan itu sendiri, informasi yang akan disampaikan. Dan kemudian yang ketiga ada lawan dari pengirim tadi, yaitu seorang penerima atau biasanya kita sebut sebagai istilah komunikator. Itu adalah orang yang menyampaikan pesan kemudian diterima oleh lawannya, yaitu komunikan ya. Dan ada umpan balik. Apa sih maksudnya umpan balik di sini? Adalah ada respon yang positif. Respon positif dari pesan yang disampaikan tadi. Misal gini, ada telepon masuk Ibu dengan Faradiba, kemudian Diba telepon ke Ibu. Nah, Ibu jawabnya dengan nada yang kurang bagus misalnya. Yang kedua adalah psikologis. Pernah nggak kalian berkomunikasi dengan orang yang psikologisnya terganggu? Pernah ngelihat orang, mohon maaf, orang yang sedikit terganggu mentalnya di jalan raya, dia ngomong-ngomong sendiri, itu kalau kalian aja ngomong pasti nggak akan nyambung ya. Ya, berarti itu gangguan psikologis. Itu juga bisa menghambat komunikasi. Oke. Sudah semakin jelas? Oke, berarti kalau sudah semakin jelas, Ibu sekarang akan memulai sesi diskusi. Kalian tadi sudah menentukan kelompoknya,
Sudah? Ya, oke. Silakan perwakilan ke satu anggota kelompoknya untuk maju. Ibu akan mengasih LKPD tadi, block note dan LPT ya. Silakan. Oke. Ya. Ya. PD-nya. Oke, sekarang Ibu kasih waktu 10 menit kurang lebih ya kalian untuk memulai sesi diskusi dengan membuat percakapan ya. Silakan kalian setting nanti ketika kalian akan praktek menggunakan media komunikasi telepon, kalian percakapan yang bahasa Indonesia seperti apa, yang bahasa Inggris seperti apa. Nanti kalian buat dulu skenario-nya ya. Silahkan, bebas sekarang mau kalian explore seperti apa, terserah kalian hasil diskusi dengan teman kalian. Nanti kalau ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya sama ibu, nanti ibu akan menuju ke tempat duduk kalian ya. Oke, silahkan dimulai. Mohon perhatiannya sebentar, teman kalian, Diba dan Wedi sudah selesai. Nah, mereka akan praktek terlebih dahulu. Kalian tetap silahkan diselesaikan. Untuk yang belum selesai membuat percakapan, tetap ngalir kalian mengerjakan ya. Nanti akan ada momen kalian tetap praktek ke depan ya. Semuanya nanti akan praktek ya. Tetapi karena Wedi dan Diba sudah selesai, biarkan mereka untuk praktek terlebih dahulu ya. Selamat siang, dengan PT Berlian Jaya. Ini dengan saya, Faridiba, selaku Sekretaris Ibu Maya. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, dengan saya Wedian Natriani, sekretaris dari Bapak Alveo dari PT Witness Company. Bisakah saya berbicara dengan Ibu Maya? Maaf Ibu Mayanya sedang ada rapat dengan manajer keuangan. Tahukah Ibu Diba, jam berapa Ibu Maya akan selesai rapat? Sepertinya pertemuannya akan sangat lama. Apakah Ibu Wedi ingin meninggalkan pesan? Tolong beritahu Ibu Maya bahwa Bapak Alveo bersedia hadir dalam bertemu untuk membicarakan kerjasama proyek perluasan usaha. Pertemuannya diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, pukul 1 siang. Di tempat Hotel Mega Utama, Jalan Melati, nomor 40, Jakarta Barat. Maaf Ibu, saya ulangi lagi bahwa Bapak Alveo bersedia hadir dan bertemu untuk membicarakan kerjasama proyek perluasan usaha. Pertemuannya diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, pukul 1 siang di Hotel Mega Utama, Jalan Melati, nomor 40, Jakarta Barat. Apakah sudah benar Ibu? Ya, Ibu Diba sudah benar. Baiklah Ibu Wedi, saya akan memberitahukan Ibu Maya segera setelah beliau selesai rapat. Apakah ada nomor yang saya hubungi? Oh, tentu. Ada nomor kantor yang bisa dihubungi, yaitu 423769895. Terima kasih, saya ulangi lagi Ibu Wedi. 423769895. Apakah sudah benar? Ya, Ibu Diba sudah benar. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Ibu Wedi? Ya, terima kasih atas bantuannya Ibu Diba. Baiklah Ibu, sama-sama. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Selamat siang kembali Ibu Diba. Selamat pagi, dengan PT Azhar Gemilang, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya Jenildan dari PT Mega Kontrido. Ingin berbicara dengan Bapak Nathan, Direktur PT Azhar Gemilang. Mohon maaf Bapak Wildan, saat ini Bapak Nathan sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang ada kepentingan bisnis di luar kantor. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Baik Bapak Reva, saya ingin menyampaikan bahwa Ibu Najwa Kurnia selaku pimpinan kami berkenan untuk mengunjungi proyek kerjasama di tempat software kantor dengan PT Azhar Gemilang. Namun sebelumnya kami ingin mengadakan rapat dengan Bapak Nathan. Baik Bapak Wildan, untuk waktu dan tempat, mohon bisa ditambahkan. Rapat akan diselenggarakan pada 25 November 2024 pukul 14 sampai 16 di kantor kami PT Mega Kontrido di Jalan Kenanga nomor 90 Jakarta Barat. Baik, saya ulangi bahwa rapat pada 25 November 2024 pukul 14.00 sampai 16.00 di PT Mega Kontrido Jalan Kenanga nomor 90 Jakarta Barat. Ada yang bisa ditambahkan lagi, Bapak? Cukup, terima kasih. Saya tunggu konfirmasi secepatnya. Baik, terima kasih. Mari Bapak, selamat pagi.
Oke, untuk praktek yang pertama sudah selesai. Silakan dilanjutkan Hoiri dan Rianti untuk praktek telepon yang berbahasa Inggris ya. Silakan. Welcome to our Nagila from Indonesia Digital Company. Our hand will finish. Meeting will be very long. Would you like to leave the message? Okay. This will be for your class to call you back. And I have your number. Sure, my phone number is 0212-0612. I believe Mr. Dimas Prayoga know this number. And for your number is 0212-0612. Yes, that's right. And Mr. Dimas Prayoga soon after this. So thank you for your help. Good afternoon. Good afternoon. Oke, good afternoon ya. Berarti siang hari menuju sore ya. Oke, Hoiri dan Rianti sudah selesai praktek untuk dua peran ya. Peran sebagai penelpon dan juga sebagai penerima telepon. Nanti sama seperti teman yang lainnya akan Ibu kasih umpan balik di akhir pembelajaran ya. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Oke, ya. Berdiri terlebih dahulu, kita akan melakukan ice breaking bersama-sama. Hari ini Bu Rumi terlihat bahagia. Lanjut. Bahagiaku saat bersamamu. Ya. Bersamamu, aku terlihat tenang. Oke. Berarti ice breaking hari ini cukup relate karena diawali dari kata bahagia, berakhir dengan kata manis. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, boleh duduk kembali ya. Kita lanjutkan untuk satu kelompok lagi mungkin ya. Siapa yang akan praktek? Ya, oke. Ayo, segera maju ke depan. Good afternoon, my name is Mr. Ovan Adianta. Kindly, Mr. Ovan, is the marketing department is 3. I think you will like to ask. I walk like to confirm the chocolate order format and the with order number JC01838. Alright, Mr. Ovan, thank you for confirmation. Your order has been set and catering is cancelled. It is estimated to be delivery between March 23 years. Thank you for the information. For the product, Alright, Mr. Ovan, is 3. I think house. not that. For now, thank you. Good afternoon. Thank you. Good afternoon. Sudah selesai, terima kasih. Nanti akan Ibu kasih umpan balik, boleh kembali ke tempat duduk ya. Untuk praktek telepon hari ini, Ibu rasa sudah cukup ya. LKPD yang sudah tadi Ibu berikan, yaitu block note dan LPT-nya sudah selesai diisi semua. Oke, kalau sudah selesai silahkan itu difoto, di-scan, kemudian nanti dikasih judul filenya adalah nama kalian dan kalian dan teman. Maksudnya kalian kan tadi prakteknya berdua ya. Berarti siapa dan siapa gitu. Nama siapa dan nama siapa. Setelah itu di-upload di Google Drive yang sudah ada disematkan oleh Ibu di grup kelas yang biasa untuk pengumpulan tugas ya. Oke, sudah di-scan semua? Oke, kalau sudah nanti silahkan di-upload, dikirim, nanti Ibu akan mengambil penilaian dari sana. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk praktek telepon hari ini sudah selesai, semua dilakukan dengan baik oleh kalian. Berarti secara tidak langsung kalian sudah bisa memahami materi yang hari ini kita pelajari bersama-sama tanpa harus Ibu menjelaskan panjang lebar.
Dari mulai pertanyaan pemantik yang Ibu utarakan, kemudian slide video pembelajaran, sampai dengan kalian praktek, kalian sudah bisa melakukan dengan baik ya. Tetapi perlu Ibu sampaikan di sini ada beberapa evaluasi dari praktek kalian tadi, ada beberapa yang kurang memenuhi etika dalam bertelepon ya. Yang pertama, tadi masih ada pasangan untuk praktek yang untuk mengangkat gagang teleponnya masih menggunakan tangan kanan. Seharusnya menggunakan tangan apa yang betul? Kiri. Tangan kiri. Kenapa tangan kiri? Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Ya, ini kenapa alasannya? Tangan kanannya dibuat untuk menulis, dan tangan kiri. Ya, betul sekali ya. Kenapa kita etikanya menggunakan tangan kiri? Karena untuk mayoritas orang Indonesia biasa menulis menggunakan tangan kanan. Jadi tangan kiri digunakan untuk menulis informasi yang kita terima di lembar pesan telepon. Selain karena hal itu, juga sudah ada penelitian bahwasannya otak sebelah kanan itu dia lebih banyak untuk menyimpan memori ingatan ya. Jadi ketika menggunakan otak sebelah kanan untuk mencatat, kan terkadang kita ketika ada yang proses telepon dia ngomongnya terlalu cepat, sedangkan kita perlu untuk mencatat itu. Nah, kita ada perlu ingatan yang lebih bagus sehingga condong ke otak sebelah kanan. Selain juga tadi mayoritas orang Indonesia lebih piawai menggunakan tangan kanan untuk menulis ya itu. Kemudian tadi ada juga yang menutup gagang teleponnya masih bersamaan ya. Kalau menurut kalian etika yang betul siapa sih yang lebih dulu untuk mengakhiri untuk menutup telepon? Siapa? Ada yang tahu nggak? Misalnya itu yang betul sesuai etika siapa gitu? Apakah si penelpon? Apakah si penerima yang dia harus menutup gagang telepon dalam proses komunikasi itu? Ya, Wedi? Si? Ya, tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa si penelpon sih yang harus menutup dulu gagang teleponnya? Etikanya, maksudnya kayak kan kalau misalkan dari penerima nggak mungkin nutup duluan karena nggak sopan. Ya, oke, betul. Secara etika tadi terima kasih Diba sudah menjelaskan. Betul sekali yang diutarakan oleh Diba. Secara etika Bu, yang orang yang menerima telepon itu kan dia melayani ya. Namanya melayani itu sampai dengan si penelpon atau orang yang akan mengutarakan tujuan bertelepon itu sampai benar-benar clear, selesai. Baru dia berhak untuk ikut menutup. Jangan sampai nanti belum selesai mengutarakan informasinya, kita sebagai penerima sudah menutup duluan. Itu tidak etis. Jadi kita harus melayani sampai dengan si penelpon itu benar-benar selesai. Selesai, biarkan dia menutup dulu sampai terdengar bunyi telepon terputus. Kita baru ikut menutup. Gitu ya. Tadi yang mungkin masih sedikit bingung siapa sih yang lebih dulu untuk menutup gagang telepon, tadi sudah dijelaskan ya, harus oleh pihak yang menelpon yang lebih akhir, menunggu dulu apa namanya si penelpon yang mengakhiri. Oke, kemudian untuk hal-hal lainnya sudah bagus. Tadi sudah ada pengulangan, misalnya ada nomor telepon yang bisa kami hubungi. Nah, itu kan berarti harus diulang biar tidak salah. Nah, kemudian juga untuk pengulangan informasi sudah nama lawan bicara. Nama lawan bicara itu tadi sudah sebagian ada yang menyebutkan, misalnya di greeting atau pembukaan telepon kan dengan siapa saya berbicara, dengan siapa. Nah, itu kan sudah saling tahu ya nama lawan bicara kita, sebaiknya disebut agar terkesan lebih ramah dan sopan ya. Selebihnya semuanya sudah bagus ya. Oke, untuk tahap akhir kembali Ibu tegaskan, ada yang ingin bertanya kembali? Sudah cukup jelas semua? Sudah, oke. Kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti hasil scan PDF-nya di upload ke Google Drive yang sudah disematkan oleh Ibu, dan juga untuk lembar evaluasi untuk pembelajaran Ibu ada refleksi ya, refleksi dan juga umpan balik, tolong diisi
Ya, gitu. Baik, dari Ibu terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.